Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Oke, kali ini kita akan sharing info sedikit ya. Dulu kenapa aku ngambil pendidikan bahasa Inggris? Penasaran gak? Langsung saja. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih bagi kalian yang udah nyempetin nonton video ini dan yang udah subscribe. Oke, langsung saja. Sebenarnya dari kecil, dari dulu sih, sejak SD aku mulai tertarik dengan bahasa Inggris. Karena kita diajarkan untuk membaca kalimat in English. Tapi yang benar-benar tertariknya itu saat SMP. Kita udah mulai belajar tentang greeting, invitation, cara mengucapkan congratulation, terus procedure something, dialect to conversation in English, dan speech, storytelling, and so on. Jadi bahasa Inggris tuh lebih ke apa ya, praktek gitu loh, kayak bicara praktek lah, istilahnya praktek. Nah itu suka aja gitu sama bahasa Inggris. Nah dulu sempat pokoknya nanti kalau udah lulus SMA lanjutnya ke bahasa Inggris aja gitu. But anyway, saat SMA keinginanku itu pupus dan berubah pikiran. Nah di situ mulailah, pokoknya aku harus masuk STAN. Di situ mulai tertarik dengan sekolah ikatan dinas. Di situ aku mulai berjuang mati-matian, cialah mati-matian. Jadi beli buku STAN, pembahasan STAN, terus bimbel online juga sempet, dan ikut tryout TO-TO yang diadakan oleh STAN sendiri. Bukan STAN sih, jadi apa? Yang berkaitan dengan STAN gitulah, bisa mahasiswanya. Nah, untungnya saat SMA aku punya teman namanya Linda. Halo Linda, apa kabar? Nah, kita sama-sama pengen masuk STAN. Dulu bahkan sempat ikut TO di pendopo yang diadakan oleh anak STAN. Dia berasal dari Garut gitu. Ngadain TO-TO di wilayahnya sendiri gitu, di pendopo salah satunya. Kita ikut. Nah, ini sedikit dokumentasi saat mengikuti TO STAN. Nah, yes, I know to join STAN is not easy. I must hard struggle to get it. But banyak juga orang yang bisa masuk STAN itu karena hoki. Tapi ada juga yang udah belajar mati-matian, yang udah ikut bimbel, tapi karena memang bukan rezekinya, tetap aja gitu nggak lolos gitu. Nah di situ aku juga mulai insecure. Aduh gimana ya, orang lain aja bimbel, ikut bimbel yang langsung gitu ke tempatnya, sampai ada yang beberapa bulan di tempatnya gitu. Tapi kalau kita nggak dicoba, nggak akan tahu gitu ya, apakah kita akan masuk atau enggak gitu. Aku akan masuk ke STAN atau enggak gitu. Nah di situ aku mulai percaya, karena kalau udah rezekinya pasti mau apapun itu bisa lolos gitu. Nah saat itu udah aja ya aku ikut tes STAN. Nah udah tes di situ nggak lulus nih, sedihnya nggak lulus, aduh kecewa juga. Tapi untungnya saat SMA aku udah mempunyai plan A dan plan B gitu. Plan A-nya STAN, plan B-nya pendidikan bahasa Inggris. Nah saat tes STAN juga aku sebenarnya udah daftar di salah satu kampus yang ada di Garut, pendidikan bahasa Inggris gitu, ngambil itu. Cuman aku tetap ikut STAN juga. Nah for your information, dulu aku nggak ikut SNM sama SBM karena pilihanku hanyalah ikatan dinas dan pendidikan bahasa Inggris itu aja. Nah saat itu udah aja ya nggak lulus. Nah tapi nggak terlalu sedih sih, soalnya banyak juga gitu yang nggak lulus. Karena bayangin coba, pendaftar 100.000 itu juga di berbagai Indonesia, dan yang keterimanya hanya 7.000 orang. Saat itu nggak lah ya, nggak terlalu sedih, nggak pengen nangis. Nah oke, kan itu di STAN masih ada kesempatan satu kali lagi buatku, karena ya satu kali lagi daripada nganggur untuk tes berikutnya. I decide to join in English education program in Garut, and actually I almost take pendidikan Indonesia. However, I more interested to study English, and then aku kuliah di pendidikan bahasa Inggris gitu, karena lebih tertarik ya. Coba bayangkan kalau kita suka dengan sesuatu atau tertarik, pasti kita
akan enak gitu jalaninnya karena sesuai dengan keinginan kita. Oke. Short story. And the second years aku tes lagi STAN gitu, aku udah belajar lagi, ngulang lagi dari awal apa sih kemarin yang gak lulusnya, dan ikut grup join sama grup-grup maba STAN, istilahnya calon. Nah saat itu tiba-tiba katanya soal berubah di SKD, katanya SKD lebih sulit. Waktu tes mulai gitu banyak teman-teman juga yang gak lolos gitu. Aduh, ada yang udah tahun terakhir, termasuk aku waktu itu kan tahun terakhir testan gitu ya. Ada yang udah nggak lolos gitu, nggak ada kesempatan lagi lah untuk tahun berikutnya. Aku terbagi menjadi dua gitu, antara kuliah di pendidikan bahasa Inggris dan persiapan untuk di STAN itu sendiri gitu. Nah saat itu tes tiba dan hasilnya nggak lulus juga. Nah kalau yang ini bener-bener down, ternyata rezekiku bukan di STAN gitu. Nah jadi itulah pengalamanku kenapa aku ngambil bahasa Inggris. Walaupun aku nggak masuk ikatan dinas, tapi aku happy, benar-benar happy bisa kuliah di pendidikan bahasa Inggris gitu, tetap happy. Oke guys, jadi kesimpulannya yang pertama, kita harus mempunyai plan A dan plan B untuk menentukan sesuatu. Karena apa? Karena apabila plan A tidak tercapai, kita masih punya plan B sehingga hati kita tidak terlalu sakit dan tidak kecewa. Oke? Yang kedua, jangan pernah berkecil hati karena masih banyak jalan yang terbaik bagi kita. Ingat, terjadi pada kita saat ini, syukuri dan jalanilah dengan ikhlas agar kehidupan kita berkah. Oke guys, see you in the next video. Thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.